Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Ya betul, minggu kemarin kita membahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, adanya sosok khalifah atau pemimpin pengganti Rasulullah. Nah, untuk menentukan siapa yang memilih dan siapa yang menentukan pengganti Rasulullah, nah, sosok pemimpin itu akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kisah teladan salah satu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Khulafaur Rasyidin sendiri kan ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu beliau? Beliau itu adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang meneladani kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah. Tahukah kamu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur, setia kawan, dermawan, bijaksana, dan sangat mencintai Rasulullah. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah tetapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar? Karena ia adalah laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, maka diberi julukan nama Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor di pagi hari. Ia adalah laki-laki yang mempelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian seringkali banyak dipakai. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam yang bisa kita sebut dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian, Abu Bakar adalah orang yang dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah.
Pada saat perjalanan hijrah, Abu Bakar rela mempertaruhkan nyawanya demi melayani dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ialah ketika Rasulullah tertidur di pangkuannya saat di Gua Sur, Abu Bakar tidak bergerak bahkan bergeser sekalipun. Bahkan saat serangga menggigitnya, Abu Bakar tidak bergerak hanya karena khawatir Rasulullah akan terbangun. Abu Bakar adalah sahabat karib yang setia dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah orang yang sangat santun, jujur, baik hati, dan bijaksana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, Abu Bakar langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Selain itu, Abu Bakar juga menyayangi sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Satu di antaranya ialah kerelaannya memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah. Yang kedua, proses pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihannya diawali dengan musyawarah di Syakifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menentukan khalifah. Namun kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan mereka merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Perbedaan tersebut dapat didamaikan oleh perkataan dari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata, "Hai kaum Ansor, kamu adalah orang yang pertama menolong dan membela, maka janganlah kamu pula yang pertama merusaknya." Kemudian Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor langsung menjabat tangan Abu Bakar radhiyallahu an dan membaiatnya menjadi khalifah. Baiat ini diikuti oleh para sahabat yang hadir dan disetujui oleh kaum muslimin. Maka dari pembaiatan itu disebut dengan bait Syakifah. Pada keesokan hari, Abu Bakar radhiyallahu an naik mimbar di Masjid Nabawi, lalu berpidato di hadapan para kaum muslimin. Isi pidatonya gini, "Para hadirin sekalian, aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tapi jika aku berbuat salah, maka luruskanlah." Abu Bakar radhiyallahu an menjabat khalifah selama 2 tahun, yakni pada tahun 10 Hijriah sampai 10 Hijriah. 10 Hijriah sampai 12 Hijriah. Banyak prestasi yang diukirnya pada saat menjadi Abu Bakar menjadi khalifah. Sedikitnya ada 4 prestasi. Yang pertama, menertibkan kaum murtad. Abu Bakar bisa menertibkan kaum murtad, orang-orang yang keluar pada agama Islam. Yang kedua, menertibkan orang-orang yang enggan membayar zakat. Pada waktu itu, kaum jahiliyah tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, menumpas gerakan nabi palsu. Setelah wafatnya nabi, banyak yang mengaku menjadi nabi palsu. Maka Abu Bakar menumpas gerakan itu, gerakan nabi palsu. Yang keempat, membukukan Al-Quran. Nah, prestasi yang terakhir ini Abu Bakar yaitu membukukan Al-Quran. Nah, setelah kita pelajari bersama mengenai kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq, kita bisa mengetahui bahwa nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau dijuluki Abu Bakar karena beliau merupakan pelopor kebaikan, sedangkan gelar As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau merupakan sosok yang sangat jujur dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun. Oke anak-anakku sekalian, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, pada minggu depan kita akan bertemu kembali dengan membahas kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.